aksi unjuk rasa pada hari ini. Ade, dari tempat saya berada ini saya melihat ada satu mobil taktis karena memang ada beberapa mobil taktis yang dijadikan titik orasi. Selain titik orasi utama tadi ada satu mobil taktis yang cukup besar yang berada di dekat kami di sisi Jalan Merdeka Barat dekat dengan pagar Silang Monas ini bergerak mundur. Ada dua saat ini yang terlihat bergerak mundur. Bisa saja ini sebagai imbas dari letupan gas air mata yang masih terdengar dari jarak kami berada sekitar 100 meter dari panggung orasi utama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk antisipasi yang mungkin bisa dikatakan cukup efektif sehingga memukul mundur beberapa massa pengunjuk rasa yang masih memaksa untuk masuk lebih dekat dengan area ring 1 Istana Negara. Dalam kaitannya pembicaraan yang sudah disampaikan tadi kami menyampaikan dalam beberapa informasi baik saya maupun Zaki Arfan menyebutkan bahwa hasilnya dalam 2 minggu ke depan akan ada upaya yang lebih intens, fokus terhadap prosedur atau proses hukum yang terkait dengan kasus yang merupakan polemik yang berkaitan dengan calon gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Dan sebagian besar tentunya dari para pengunjuk rasa ini bisa menerima sementara, kemudian mereka masih menunggu 25 delegasinya masih melakukan pembicaraan lebih intensif di dalam sana. Namun ada peristiwa atau insiden ini tentunya menjadi salah satu gambaran bahwa kepadatan ini memang tentu harus diorganisir dengan baik karena pada saat suasana semakin malam seperti ini, Ade, tidak menutup kemungkinan rentan sekali untuk kemudian para provokator dalam tanda kutip melakukan aksi-aksi yang mungkin tidak kita inginkan. Karena ada beberapa titik orasi tadi yang cukup. Kita akan mengupdate informasi langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Sudah ada rekan Rifai Pamone di sana. Rifai, bagaimanakah kemudian kondisi saat ini di sana? Rifai? Ya, Rifai silakan laporan Anda. Adi Mulia, saat ini saya masih berada di Silang Monas, dekat sekali dengan tempat orasi utama dari para pengunjuk rasa dalam aksi damai 4 November. Dan seperti yang sudah kami sampaikan di laporan sebelumnya bahwa sempat terjadi keriuhan dan tim liputan kemudian mendekat ke beberapa titik di depan Istana Negara untuk melihat langsung apa yang terjadi. Kami tadi sempat mendapatkan gambaran atau visual bahwa di sekitar titik orasi tersebut sempat ada insiden kecil. Sejumlah pengunjuk rasa kemudian berteriak karena merasa tidak puas dengan beberapa keputusan yang sempat disampaikan oleh koordinator aksi. Namun keputusan tersebut sudah diklarifikasi kembali dan beberapa pengunjuk rasa yang tadinya sempat meninggalkan panggung utama orasi kemudian kembali berada di sekitar panggung orasi utama dan mereka melantunkan sholawat. Ini bisa dijadikan sebuah sinyal yang cukup positif atau cukup baik karena keriuhan ini memang sudah tidak terdengar lagi, terbukti. Dan saya tadi sempat mendekat ke arah pagar di areal Silang Monas ini kemudian untuk mendengar lebih dekat di beberapa titik orasi lainnya, tidak langsung di orasi utama, namun di titik orasi ini memang ada beberapa orator yang kemudian memancing emosi sejumlah pengunjuk rasa dan akhirnya bisa langsung dinetralisir sekali lagi karena memang bisa dikatakan kondusivitas yang berada di lokasi ini cukup baik antar koordinator aksi. Dan ada pernyataan dari Kapolda Metro Jaya pada saat kami temui tadi untuk melihat langsung bagaimana suasana di dekat panggung orasi utama. Berikut pernyataan selengkapnya. Sampaikan di diskusi kesimpulannya proses hukum akan dilakukan pada saudara Ahok. Jadi intinya itu sebetulnya di dalam komitmen dulu apabila permintaan sudah disampaikan ke negara itu ke presiden, ini diterimanya oleh Wapres, tadinya oleh Menko Polhukam, itu akan bubar ya. Tapi tadi dimintakan saya sampaikan juga ke perwakilan untuk bisa bubar setelah ini. Itu aja ya. Pertanyaan?
Nah, Bapak, kita tungguin. Kita sama-sama tidur di sini. Ya? Iya. Kita kalau mau nginep, kita nginep sini. Kita temenin. Ya? Ya? Kembali memutarkan situasi beberapa menit yang lalu pada saat keriuhan sempat terjadi, dan inilah gambarannya karena ada sejumlah pengunjuk rasa yang kemudian tidak merasa puas dengan apa yang disampaikan di panggung utama orasi terkait dengan pertemuan antar delegasi. Pasukan gabungan Polri dan juga TNI yang bertugas di sekitaran Jalan Merdeka Barat dan juga Merdeka Selatan hingga ke depan Istana Merdeka dan Silang Monas ini terus bersiaga. Setiap ada terjadi sebuah insiden, kemudian mereka siap siaga mendekat ke arah para pengunjuk rasa untuk mengidentifikasi apa yang terjadi. Dan ini terbukti cukup ampuh, di mana pendekatan persuasif, kemudian juga kesiapsiagaan dari petugas gabungan Polri dan TNI ini terbukti. Hanya beberapa menit saja keriuhan sempat terjadi di beberapa titik orasi, kemudian kepadatan sudah bisa dinetralisir, di mana mikrofon bisa kemudian diambil oleh koordinator aksi yang kemudian benar-benar bisa menenangkan seluruh kondusivitas ini. Dan itu juga akibat dari komunikasi persuasif yang terus dijalankan seperti yang sudah juga tentunya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tadi sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M. Iriawan. Saat ini orasi masih terus berlangsung dan ini tentunya terjadi di panggung utama orasi di salah satu tempat yang cukup tinggi, di mobil taktis yang sudah disiapkan oleh pengunjuk rasa dan juga tentunya diberikan fasilitasnya oleh beberapa pasukan gabungan TNI dan Polri untuk kemudian digunakan. Tadi ada beberapa informasi disampaikan bahwa dari delegasi yang sudah menemui Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia, bahwa ada kepastian dari upaya proses hukum terkait dengan kasus yang kemudian menyeret keberadaan dari Basuki Cahayapurnama, Wakil Presiden Republik Indonesia bersama sejumlah petinggi lainnya, termasuk dari Kapolri, menyatakan ketegasan bahwa ini akan menjadi prioritas dalam proses hukum ke depannya dalam 2 minggu ke depan. Dan untuk seluruh kondisi dari para pengunjuk rasa yang tetap bertahan di lokasi ini, di Silang Monas dan juga di Istana Negara AD, nantinya memang unjuk rasa masih diperbolehkan untuk dilanjutkan, namun pendekatan komunikasi persuasif antara Kapolri, kemudian juga Panglima dengan para koordinator aksi ini akan terus dilakukan untuk kemudian memberikan sebuah kepastian dan juga pengarahan, pemahaman kepada seluruh pengunjuk rasa agar bisa kembali tertib dan secara berangsur-angsur menyudahi aksi damai hari ini dan menerima seluruh hasil dari pertemuan atau pembicaraan yang sudah dilakukan oleh 25 delegasi sambil menunggu kepastian dan juga eksekusinya hingga 2 minggu ke depan. Dan harapannya tentunya ini seluruhnya bisa dilakukan hingga saat ini. Baik, terima kasih Rifai. Nanti kami akan update kembali informasi dari Anda. Sehari menjelang aksi damai 4 November, masyarakat Jakarta mengutarakan berbagai harapan mereka. Warga berharap agar aksi berlangsung damai dan aparat mampu menjaga situasi tetap aman terkendali. Demo itu adalah hak setiap orang untuk berpendapat, melakukan unjuk rasa tentunya. Harus diiringi juga dengan mereka harus disiplin taat aturan, jangan sampai merusak, supaya orang lain juga yang tidak ikut demo juga bisa berkegiatan dengan normal. Jadi kalau mereka demo silahkan saja, tapi sesuai dengan aturan yang ada dan menjaga kondisi supaya bisa kondusif semuanya. Ya, kita harapkan peserta demo tidak anarkis, menegakkan aspek demokrasi secara baik dan terutama menjaga keamanan dan solidaritas antar warga negara. Ya. Begitu juga yang anti demo
sebaiknya tidak usah mencemooh, ya, apalagi membuat macam kontra dengan yang demo. Sehingga dengan demikian semuanya akan berjalan dengan tertib dan aman. Semoga demo besok nggak anarkis, yang damai-damai aja lah. Itu aja. Kalau buat aparat penegak hukumnya, kalau besok ada yang anarkis, harapannya gimana? Ya segera ditindaklanjuti lah, biar nggak ada rusuh atau yang lainnya lah. Kita kan pengennya damai-damai. Perwakilan massa aksi damai rupanya menolak untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah. Mereka hanya ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan bukan dengan wakil pemerintah. Ini memang saya menunggu para demonstran ya yang berada di depan istana untuk sesuai dengan permintaan mereka akan mengirim perwakilan ya untuk berbicara dengan pemerintah. Ya. Dan Presiden telah menugasi saya dan para menteri untuk menerima mereka atas nama pemerintah. Dan tidak hanya eksekutif tapi legislatif, anggota dewan pun sudah mengirim utusan kemari. Teman-teman pimpinan ya Komisi 3 dari DPR dan DPD juga sudah menyertai saya. Sehingga lengkaplah perwakilan pemerintah sah, ya, baik eksekutif maupun legislatif dan DPD. Nah, tapi kemudian tadi ada utusan ya dari pihak demonstran ingin tetap bertemu dengan Presiden. Saya sampaikan kalau bertemu dengan Presiden, sekarang Presiden memang sedang ada tugas luar untuk beberapa pengawasan proyek ya, memang beliau menugasi saya karena memang beliau sedang tidak di tempat. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kalau ingin berbicara dengan pemerintah, saya secara resmi sudah merupakan perwakilan pemerintah. Bukan hanya saya, tapi beberapa menteri terkait, ada Mensesnek, Mensekap, Menteri Agama, ya itu saya kira sudah representatif.